Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PNS Belajar Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai position. Property position ini digunakan untuk mengatur metode penempatan elemen di dalam dokumen. Jadi, properti ini bisa mengubah lokasi dari sebuah elemen. Misalkan kita akan coba geser ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas. Kita juga bisa menempatkan sesuatu yang sifatnya fix. Kalaupun kita scroll, elemennya tetap ada, misalkan seperti tombol bantuan chat. Seperti ini contohnya. Jadi tombol chat ini dia posisinya selalu ada di pojok kanan bawah walaupun kita scroll halamannya ke atas maupun ke bawah. Inilah salah satu fungsi dari position. Dia pakai position fix di pojok kanan bawah. Selain itu juga lihat di sini ada yang namanya menu. Menu juga biasanya dia fix, dia akan berada pada posisinya walaupun kita scroll layarnya. Nah, properti ini bekerja sama dengan properti top, right, bottom, ataupun juga left. Ada 5 value untuk property position ini. Value yang pertama ada yang namanya static. Static ini adalah nilai default untuk elemen. Jadi kalau kita tidak menuliskan positionnya, maka secara otomatis si elemen tersebut posisinya adalah static. Elemennya akan mengikuti aluran dokumen normal. Tidak bisa diatur top, left, bottom, dan juga right-nya. Jadi sekali lagi, untuk yang static itu adalah yang default. Kekurangannya, dia tidak bisa diatur posisi top, right, bottom, maupun left-nya. Kemudian, ada posisi relatif. Posisi relatif ini membuat sebuah elemen tetap pada posisi normalnya, namun bisa digeser relatif terhadap posisi aslinya. Jadi kalau misalkan posisi aslinya ada di sebelah kanan sebuah elemen, kita bisa geser ke sebelah kiri menggunakan properti left, sehingga ada di sebelah kiri elemen. Kita juga bisa ubah ke atas dengan properti top. Jadi kita geserkan elemennya sedikit ke atas dengan menggunakan properti top. Begitu juga ke samping kanan maupun ke bawah, kita pakainya bottom maupun right. Kemudian ada value berupa absolute. Nah, absolute ini elemennya akan keluar dari alur normal dan diposisikan relatif terhadap elemen induk terdekat yang posisinya bukan statik. Nanti kita akan coba lihat ya. Kemudian value yang keempat adalah fix. Fix ini elemennya diposisikan relatif terhadap viewport atau layar kita. Seperti tadi. Contohnya ada tombol bantuan chat yang diletakkan di sebelah kanan bawah. Dan ketika kita scroll, si tombolnya itu tetap berada di pojok kanan bawah. Atau kalau kita lihat, misalkan saya buka salah satu situs ini, kita lihat di sini ada sebuah elemen yang kalaupun kita scroll, dia tetap ada di tempatnya. Di sebelah kanan dan ini juga ada di tempat sebelah sininya. Ini adalah menggunakan position fix. Ada juga sticky. Sticky ini adalah gabungan antara relatif dan juga fix. Jadi dia mirip seperti fix. Dia bisa diposisikan misalkan di sebelah atas, kemudian pada titik tertentu dia hilang misalkan. Nah, itu adalah fungsi dari sticky. Jadi sekali lagi ada 5 value yang bisa digunakan dalam property position ini, yaitu static, relatif, absolute, fix, dan juga sticky. Untuk yang static ini, kapan bisa digunakan? Yaitu saat tidak perlu manipulasi posisi. Umumnya digunakan untuk elemen teks, paragraf, atau layout dasar. Jadi ketika kita membuat sebuah HTML tanpa kita buatkan position, maka secara default sebenarnya posisinya adalah static.
Cirinya yaitu merupakan nilai default dari semua elemen HTML. Elemen akan ditempatkan sesuai urutan dokumen, yaitu flow normal. Properti top, left, right, dan juga bottom tidak berpengaruh. Kemudian ada nilai relatif. Relatif ini akan mengubah posisi relatif dari posisi awalnya. Elemen tetap mengambil ruang, coba dilihat di sininya di bold ya. Jadi walaupun digeser, sebenarnya si elemennya tetap mengambil ruang dalam alur dokumennya. Tapi bisa bergeser dari posisinya menggunakan top, left, right, dan juga bottom. Untuk relatif, dia tidak mempengaruhi posisi elemen lainnya. Kemudian kapan digunakan posisi relatif ini? Posisi ini digunakan ketika ingin menggeser elemen tanpa mengubah layout lainnya. Kemudian atau yang kedua, sebagai induk elemen absolut. Jadi nanti si absolut ini butuh yang namanya induk. Nah, induknya bisa relatif, fix maupun sticky. Kita lihat nanti. Kemudian yang absolut. Absolut ini posisinya mutlak terhadap induk non-statik. Ciri-cirinya, elemen keluar dari flow dokumen, tidak menyisakan ruangan. Kalau tadi si relatif dia mengambil ruangan, sedangkan yang absolut dia keluar dari flow dan tidak menyisakan ruangan. Nanti di contoh kita akan coba lihat. Kemudian dia ditempatkan relatif terhadap elemen terdekat atau elemen induknya yang memiliki posisi selain statik. Jadi si absolut ini butuh induk dan induknya ini harus posisinya relatif, absolut maupun fix. Kalau tidak ada induk yang posisinya relatif, absolut maupun fix, maka si absolut ini akan mengambil induk yaitu relatif terhadap body. Kapan digunakan? Saat ingin posisinya bebas dan presisi, misalkan tooltips, drop down, ataupun badge. Seperti pada contoh pada pelajaran sebelumnya, kita menempatkan badge seperti ini yang new di antara parent item baru ini. Tapi yang minggu kemarin kita pakainya pakai properti display dan juga transform. Nanti akan kita coba memakai yang namanya absolute. Jadi dia si absolute ini bisa mengubah posisinya keluar dari flow dokumen dan tidak menyisakan ruang. Coba lihat kalau di sini di item baru ini dia ada sedikit ruangan karena awalnya si new ini ada di belah sini nih. Kemudian dia ditransform ke sini sehingga ruangannya tetap ada tapi si elemennya bergeser ke sebelah kanan. Sedangkan kalau kita nanti pakai absolute, si ruangan ini harusnya tidak akan muncul lagi karena dia tidak menyisakan ruangan. Kemudian kapan digunakan lainnya? Yaitu ketika layoutnya menumpuk elemen di atas elemen lain. Jadi kalau kita ingin numpukin elemen, nah bagus nih pakainya absolute. Kemudian nilai yang keempat adalah fix. Fix ini tetap di tempat saat scroll. Seperti contohnya adalah tombol bantuan cek yang ada di pojok kanan bawah biasanya. Atau seperti yang tadi ada sebuah iklan yang iklannya itu tetap ngikutin kita walaupun ini sudah di scroll nih, dia tetap aja ada di sebelah kanan. Dia pakainya fix. Ciri-cirinya elemen tidak mengikuti scroll halaman dan posisinya tetap relatif terhadap viewport. Viewport ini adalah layar yang kita lihat. Jadi dia akan tetap di layar itu di sebelah kanan terus misalkan atau di sebelah kiri terus atau di atas terus kayak menu yang bisa ngikutin itu biasanya pakai fix. Dan dia juga keluar dari flow dokumen. Artinya dia tidak menyisakan ruang. Kapan digunakan? Si fix ini digunakan ketika elemennya ingin selalu
terlihat. Misalkan tombol chat, header, atau banner iklan seperti tadi. Dan yang terakhir, ada yang namanya sticky. Sticky ini adalah gabungan antara relatif dan juga fix. Ciri-cirinya adalah elemennya berperilaku seperti relatif hingga mencapai scroll tertentu. Setelah itu, ia menempel di posisi tertentu seperti fix. Butuh top atau bottom agar bisa bekerja. Kapan digunakan? Untuk sticky header ini digunakan ketika ingin membuat site navigation atau judul sebuah kontainer agar bisa tetap dilihat ketika di scroll. Dan yang perlu diperhatikan di sini, position sticky ini hanya bekerja jika induknya tidak punya overflow, hidden, ataupun scroll. Kita akan coba lihat demonya. Ini adalah contoh yang bisa saya berikan. Ada elemen statik, elemen dengan posisi relatif, elemen dengan posisi absolut, elemen dengan posisi fix, dan ada juga elemen berposisi sticky, maupun di sini juga sticky juga nih. Kemudian apa perbedaannya? Saya sudah membuat sebuah tabel perbandingan untuk properti posisi ini. Yang pertama adalah posisi statik. Kita mulai dari tetap di scrollnya ya. Untuk posisi statik, dia ketika halaman di scroll, dia tidak ikut scrollnya. Coba kita lihat. Yang statik ketika di scroll, dia ikut ke scroll. Kemudian yang relatif juga ketika di scroll, dia ikut ke scroll. Relatif ketika di scroll, ikutan ke scroll. Kemudian yang absolut ketika di scroll juga dia ikut ke scroll. Nih yang ini absolut ketika di scroll dia ikut ke scroll. Nah, sedangkan yang fix ketika di scroll dia tetap pada posisinya. Kita lihat yang fix ini kalau saya scroll, nah dia tetap ada di posisinya, gak ikutan ke scroll. Kemudian yang sticky dia akan tetap di scroll tapi tergantung dengan posisi yang akan dia tempati. Misalkan yang ini ya, awalnya dia ikut ke scroll, tapi pada posisi tertentu, nah dia ikut scrollnya, tetap pada posisinya ketika scrollnya kita pindahkan. Nah ini keunikan dari sticky. Jadi sticky sekali lagi dia perpaduan antara relatif dan juga fix. Kemudian posisinya relatif terhadap apa sih? Yang pertama adalah statik. Statik dia tidak bisa digeser atau mengikuti alur normalnya saja. Nah, digesernya pakai apa harusnya? Pakai top, left, right, dan juga bottom. Jadi, sekali lagi, si statik ini tidak bisa digeser dengan properti top, left, right, maupun bottom. Walaupun semua posisi ini sebenarnya bisa digeser-geser pakai transform. Kalau teman-teman ingat, materi minggu lalu kita berkenalan juga yang namanya transform. Kita klik kanan, show preview. Nah, di sini si new ini kita geser posisinya dengan menggunakan transform. Yang konten ini new, kemudian kita transform X-nya 30 pixel dan juga Y-nya minus 20 pixel. Jadi sekali lagi, semua posisi ini sebenarnya bisa diubah letaknya dengan menggunakan transform. Tapi sekali lagi yang statik ini tidak bisa digeser dengan memakai top, left, right maupun bottom. Kemudian untuk yang relatif, dia relatif terhadap apa? Dia relatif terhadap posisi aslinya sendiri dalam alur dokumen. Kalau ini masih di dalam alur dokumen, ini juga di dalam alur dokumen. Coba kita lihat yang tadi so preview. Nah, si relatif ini dia menggeser relatif terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau kita lihat yang ini yang relatif nih. Kemudian ada kelas namanya relative box. Kita coba lihat kelas relative boxnya. Yang sebelah sini. Nah, dia posisinya adalah relatif. Kemudian dia bergeser relatif terhadap posisi asalnya. Kalau kita pengen lihat posisi asalnya, kita delete dulu yang top dan level ini. Kita bikin jadi komentar saja. Save. Nah, posisi awalnya adalah seperti ini.
Ketika kita geser dengan property top, kita coba lihat 20 pikselnya itu 20 piksel dari mana? Dari posisi awalnya. Yang awalnya 0 piksel ke sini, kita geser 20 piksel ke situ. Kemudian kalau misalkan tambahin lagi 30 piksel, 50 piksel, 60 piksel, seperti itu. Jadi sekali lagi dia relatif terhadap posisi asalnya. Begitu pula yang left. Yang left yang awalnya di kiri sini, kita geser 20 piksel ke sebelah kanan. Atau minus 20 piksel berarti ke sebelah kiri. Seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau relatif, dia akan menggeser relatif pada posisi awalnya. Dan dia mengikuti alur dokumen. Apa sih maksudnya alur dokumen itu? Sekali lagi, kalau misalkan alur dokumen, ini kan div ya, displaynya adalah blok. Ketika display blok, berarti elemen baru harusnya akan berada di bawah elemen sebelumnya. Jadi si elemen ini harusnya ada di bawah elemen ini. Udah bener ya, udah di bawah sini. Itu alur normalnya. Kalau itu kan blok. Kalau inline berarti dia secara alur normalnya elemen baru. Kalau ini inline berarti elemen barunya adalah di sebelah kanannya kalau masih muat. Jadi ada di sini ada elemen lagi, ada elemen lagi, dan elemen lagi. Itu alur normalnya. Beda halnya ketika si posisinya absolut. Kita lihat si absolut ini dia tidak berada di alur dokumen yang normal. Nih lihat, harusnya si absolut ini kan di sini ya. Karena dia elemennya adalah setelah relatif. Berarti kalau displaynya blok, berarti si absolut ini ada harusnya di bawah sini. Tapi kenapa dia ada di sebelah sini? Karena sekali lagi si absolut dan juga fix dia tidak mengikuti alur dokumen normal. Kemudian dia relatif terhadap apa? Dia relatif terhadap elemen induk terdekat yang berposisi selain statik. Elemen induk, coba kita lihat yang absolut yang ini kan ya. Maka elemen induknya yang terdekat adalah si kontainer. Kita coba cek kontainer. Kontainer ini, nah ternyata posisinya relatif. Berarti sekali lagi elemen induk terdekat yang berposisi selain statik. Berarti ini termasuk ya. Berarti si absolut ini akan relatif terhadap si kontainer. Kalau kita coba cek yang top ini jadi 0 pixel, maka nah dia relatif terhadap kontainer. Kemudian yang right-nya kita juga 0 pixel kan. Nah, maka hasilnya dia relatif terhadap kontainer induknya. Seandainya kontainer ini posisinya statik, apa yang terjadi? Maka lihat elemen induk terdekat yang berposisi selain statik. Si kontainer ini adalah statik. Berarti yang si absolut tadi dia akan menginduk kemana? Ketika nggak ada induk yang berposisi selain statik, coba kita lihat. Ini induk terdekatnya kontainer dan induk yang terjauhnya adalah body. Maka sekali lagi di sini kalau absolut ditempatkan relatif terhadap elemen terdekat yang memiliki posisi selain statik. Tapi karena kontainernya tadi statik, maka jika tidak ada, relatifnya terhadap apa? Terhadap body. Nah, si absolut ini berarti, nah di ini, di dekat body. Kita tambahin nih, topnya jadi 30 pixel. Nah, berarti dari sini ke sini 30 pixel atau 50 pixel biar kelihatan. Nih, di sini ke sini berarti 50 pixel. Right-nya 20 pixel, berarti dari sini ke sini 20 pixel. Kita balikin lagi si kontainernya jadi relatif. Maka si absolut ini 50 pixelnya itu dari sini ke sini dan 20 pixelnya dari sini ke sini. Kemudian untuk sticky dia relatif terhadap apa? Dia relatif terhadap scroll posisi terhadap elemen induk scrollable-nya. Coba lihat
awalnya ikutan nge-scroll, tapi pada posisi tertentu dia nge-stick, nge-nempel seperti itu ya. Jadi walaupun scrollnya digeser, dia tetap pada posisinya. Kemudian posisi statik ini ketika digeser pakai top left ini tidak akan bergerak. Jadi dia sekali lagi tidak bisa digeser pakai top left, bottom maupun right. Dia hanya bisa digeser pakai transform. Kemudian untuk yang relatif dia bisa digeser dengan memakai properti ini. Misalkan tadi yang relatif, nah kita lihat lagi yang relatif digeser 20 pixel dari posisi sebelumnya ke bawah dan 20 pixel dari posisi sebelumnya ke kanan. Sekali lagi propertinya untuk menggeser adalah top, left, right maupun bottom. Untuk yang absolute dia juga bisa digeser pakai top, left dan juga right dan bottom. Kita lihat yang absolute. Nah, yang ini topnya 50 pixel, right-nya 20 pixel relatif terhadap elemen induknya. Yang kontainer ya. Yang posisinya selain dari static. Kemudian fix juga bisa digeser. Relatif terhadap apa fix? Fix itu relatif terhadap layar yang kita lihat di sini. Jadi di sini nih, lihat semua layar yang kita lihat ini adalah disebutnya viewport. Jadi si fix ini dia akan relatif terhadap viewportnya. Kalau kita lihat fix, nah si fix ini posisinya adalah fix, kemudian dia 20 pixel dari bottom. Berarti dari viewport sini sampai sini 20 pixel dan right-nya 20 pixel juga. Berarti di sini ke sini 20 pixel. Kita tambahin right-nya misalkan 120. Maka hasilnya seperti itu. Dan kalaupun kita geser, dia tetap ada 120 pixel di sebelah kanan. Dia nggak akan bergeser. Kalaupun di scroll, dia tetap pada posisi asalnya. Kemudian sticky bisa digeser ya dengan top bottom. Seperti yang tadi, sticky ini bisa digeser dengan top maupun bottom. Kita coba lihat sticky box. Yang stick ini posisinya sticky, topnya adalah 46 pixel. Jadi ketika belum 46 pixel, dia masih ikut scrollnya. Tapi ketika dari sini ke sini 46 pixel, dia menempel dan tetap pada posisinya. Kemudian, apakah menyisakan ruangan? Untuk statik, ya, dia menyisakan ruang semula. Untuk yang relatif juga, dia menyisakan ruang semula. Maksudnya kayak gimana? Coba kita lihat yang materi minggu lalu. Nah, item baru yang new ini sebenarnya awalnya ada di sini. Kemudian kita transform atau geser 30 pixel ke kanan dan 20 pixel ke atas. Nah, jika tidak ada transform, awalnya kan kayak gini ya. Nah, awalnya si new-nya di sini, tapi ketika ditransform, new-nya di sebelah sini. Dan coba lihat di sini dia masih menyisakan ruangan semulanya. Sekali lagi, dia menyisakan ruang semula. Begitu pula nanti kalau kita pakai statik juga dia menyisakan ruang semula. Beda dengan si absolute. Kita buka lagi, klik kanan, show preview. Nah, si absolute ini tidak menyisakan ruangan. Si absolute tidak menyisakan ruangan semula, si fix juga tidak menyisakan ruangan semula. Yang absolute harusnya ruangan semulanya itu adalah di bawah relatif ini ya. Kalau kita coba lihat si absolute ini, kalau posisinya saya delete sebagai absolute, maka posisinya ada di belah sini. Kemudian kalau posisi absolutnya saya balikin lagi, maka posisinya di sini. Tapi kenapa di sini ada ruangan? Karena kontainernya di sini ada height-nya. Nah, kalau height-nya di delete,
Nah, dia tidak menyisakan ruangan si absolut yang semula. Beda halnya kalau yang si relatif. Si relatif ini kita geserin, misalkan topnya jadi minus 40 atau minus 80. Nah, dia posisi awalnya masih ada ruangan di sini. Nah, si ruangan ini nggak bisa dihilangkan karena sekali lagi dia menyisakan ruang semula. Sedangkan si absolut yang awalnya harusnya di bawah sini, kita balik lagi absolutnya. Nah, dia ketika posisinya absolut, dia ruangan semulanya dihilangkan. Begitu juga yang fix. Yang fix ini harusnya awalnya ada di bawah sini ya. Kalau kita lihat, kita delete dulu posisi fixnya. Nah, awalnya di sini. Tapi ketika ada posisi fix, nah dia beralih ke sini, sedangkan ruangan semulanya ditempati oleh elemen lainnya. Jadi dia tidak menyisakan ruangan semula. Untuk sticky, dia menyisakan ruangan. Kita akan beralih ke materi sebelumnya mengenai display dan juga transform. Di display dan transform ini, kalau kita show preview, kita sudah berhasil membuat sebuah badge new yang posisinya ada di pojok kanan atas sebelah kanan. Namun, teknik menggunakan transform ini memiliki kekurangan karena awalnya si new ini adalah posisinya statik ya. Karena di sini nggak ada position, berarti secara defaultnya dia posisinya adalah statik. Dan ingat, posisi statik ini dia akan menyisakan ruangan semula. Nah, jadi awalnya di sini ada new nih. Kemudian kita pindah ke sini, tapi ruangan sebelumnya tetap ada di sini. Kita tidak ingin itu. Oke, kita copy dulu yang 16 ini, kemudian copy, paste, kita ganti namanya jadi 17. Kemudian position.html. Kemudian klik kanan lagi, show preview. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita cari yang new, yang ini ya. Nah, selain pakai transform, kita delete dulu transformnya ya, atau kita beri komentar biar kelihatan. Nah, awalnya posisi new-nya seperti ini. Selain pakai transform, kita juga bisa menggeserkan elemen ini pakai posisi relatif ya. Relatif bisa digeser pakai top, left maupun right dan juga bottom. Kita coba dulu. Kita pakai position relatif. Kemudian kita kasih topnya misalkan 0 titik koma. Kemudian leftnya 20 pixel. Oh, positionnya ini di sini salah ya, kurang n. Topnya kita ganti jadi misalkan minus 15 pixel. Masih kurang 20 pixel. Nah, udah pas. Kemudian leftnya kita tambahin misalkan 30 pixel. Maka hasilnya juga sama seperti yang tadi pakai transform. Cuman sekali lagi si relatif ini juga menyisakan ruangan nih. Jadi si ruangan ini tetap ada. Maka cara terbaik agar tidak ada menyisakan ruangan seperti ini, kita pakainya absolut. Jadi posisinya di sini adalah jangan relatif tapi absolut. Nah, dia ke atas nih. Karena apa? Karena absolut ini kalau tidak ada induk yang posisinya selain statik, dia akan menginduk kepada body. Berarti induknya, coba lihat ini, kita coba lihat bahwa si new item ini, new item berarti karena dia pseudonya pakai after, induknya itu adalah si new item itu sendiri. Si new itemnya berarti new item posisinya harus selain statik. Misalkan kita kasih posisinya relatif.
dia tetap ada di sini. Tapi lihat si new-nya masih ada di atas karena kita salah lagi nulisnya nih. Position. Nah, sekarang posisi dia, si absolute, ini relatif terhadap induk terdekat yang berposisi selain statik. Berarti dia akan relatif terhadap ini ya. Ketika dikasih topnya minus 20, maka dia naik ke atas. Nah, berarti sini kasih misalkan right dulu. Right 0 tuh ada di sini. Kita tambahin lagi right-nya ke sebelah kanan, berarti kita butuh minus 15 pixel misalkan, atau 20 pixel juga, atau 25. Nah, atau 23 lah ya. Oke. Nah, dengan position absolute ini, dia tidak menyisakan lagi ruangan, dan dia bisa digeser ke atas relatif terhadap elemen induknya di sini. Kalau topnya 0, coba kita lihat. Topnya 0, right-nya juga 0, maka dia ada aja di sini nih. Di atas 0, kemudian di kanan 0 juga. Oke, mungkin itu saja mengenai position. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan ataupun diskusi bisa dituliskan di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap berlatih, tetap semangat, dan saya percaya PNS bisa coding.